قال المؤلف رحمه الله ظرف الزمان هو اسم الزمان المنسوب بتقدير في. Jadi zarf zaman kata beliau dia adalah isim zaman, harus isim zaman, dan sudah kita terangkan tadi isim zaman yang dimaksud adalah baik itu muhaddad atau ghairu muhaddad. Antum tulis di situ di matan catatan isim zaman sawaun kana muhaddad atau ghairu muhaddad. Nah, al-mansubu bitakdiri fi, yang dinasab dengan takdir makna fi, ditakdirkan makna fi, bukan ditakdirkan fi-nya. Nah, harus kasih catatan juga di situ. Ditakdirkan fi maksudnya apa? Ditakdirkan makna fi, bukan ditakdirkan fi. Kalau ditakdirkan fi berarti jar majrur, bukan dzarf, bukan mansub. Paham ya? Nah, jelas semua? Antum fokus dengarkan apa yang saya jelaskan dan pahami. Jangan kemana-mana pikirannya. Jadi dia isim zaman, apakah itu muhaddad atau ghairu muhaddad, yang mansub dengan takdir makna fi, dengan ditakdirkan makna fi. Nahu, contoh al-yauma. Al-yauma ini isim, ini contoh bukan ini contoh maf'ulun fi, bukan. Ini contoh isim zaman. Ini contoh apa? Isim zaman. Maf'ulun fi belum. Maf'ulun fi itu kalau sudah berbentuk kalimat sempurna. Nanti akan dicontohkan. Misalnya nanti sumtul yaum, saya puasa hari ini. Itu baru al-yauma nanti mansub sebagai maf'ul fihi dzarf zaman. Tapi ini yang boleh sebutkan ini adalah kosakata yang merupakan isim zaman, isim bermakna waktu. Al-yauma, al-lailata, ghudwatan, bukratan, saharan, ghadan, dan seterusnya. Al-yauma apa artinya? Hari ini. Al-lailah malam. Malam ini. Ghudwah, apa mana ghudwah? Wudu, dia pagi. Bukrah, pagi juga. Nah, saharan waktu sahur sebelum fajar. Waktu sahur itu sebelum fajar, ma'ruf. Qubail fajar, sedikit sebelum fajar. Nah, jelas ya. Wudhu dan bukroh itu sama pagi, cuma wudhu itu dia setelah fajar sampai terbit matahari. Kalau bahasa Indonesianya subuh. Wudhu itu bahasa Indonesianya apa? Waktu subuh. Bukroh dia waktu pagi, awal pagi. Ada khilaf para ulama apakah pagi itu dimulai dari terbit fajar atau terbit matahari. Beda atau sama? Beda, terbit fajar dan terbit matahari. Ada yang mengatakan bukro itu mulai dari terbit fajar, ada yang mengatakan setelah terbit matahari. Nah, wasaharon sudah tadi, wa dan ma'ruf, dan besok, atama waktu isya, atamatan, wasabahan, sabah waktu pagi juga. Sabah mirip dengan bukroh. Nah, wa masaan waktu sore, petang. Wa abadan selamanya. Amadan selamanya juga.
Wahinan, hinan suatu ketika. Nah, wa ma asbah dzalik, dan apa-apa yang semisal dengan itu. Ya, maksudnya banyak lagi yang lain. Di sini hanya contoh saja. Contoh-contoh isim zaman. Contoh-contoh isim zaman. Banyak sekali isim zaman. Ada yang dipelajari di sorof, isim zaman dan makan, ya kan? Ada wazan-wazan khususnya kalau di sorof. Ya, ada yang lain seperti waktu, sa'ah. Nah, jelas ya? Jelas Azam? Arham? Nah, jadi dzarf zaman adalah apa tadi? Isim zaman, apakah itu muhaddad atau ghairu muhaddad, yang mansub dengan ditakdirkan makna fi. Ditakdirkan makna fi. Antum perhatikan penjelasannya. Jadi hafal matannya dan ingat penjelasannya. Isim makan, isim zaman sama saja, apakah yang mahdud atau ghairu mahdud, muhaddad atau ghairu muhaddad, itu sama, tetap bisa dinasab sebagai maf'ulun fi. Kemudian ditakdiri fi, maksudnya ditakdir makna fi. Jelas ya? Kemudian hafal contoh-contohnya. Wa dzarful makan. Yang kedua dzarf makan, atau contoh penerapannya dulu. Tadi al-yauma, misalnya sumtul yauma, saya puasa hari ini. Itakaftu lailah, saya beritikaf malam ini. Nah, sausafiru ghadan misalnya. Nah, sausafiru ghadan. Dan seterusnya. Itu contoh-contoh penerapannya. Nanti banyak lagi di praktek, nanti banyak kita ketemukan. Taib. Kemudian dzarful makan. Dzarf makan. Apa itu dzarful makan? Huwa ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Dzarf makan adalah isim makan yang mansub dengan takdir makna fi. Isim makan yang tadi mahdud atau yang muhaddad atau ghairu muhaddad? Yang ghairu muhaddad saja di sini. Kasih catatan. Isim makan yang ghairu muhaddad atau ghairu muayyan, yang dinasab dengan ditakdirkan makna fi. Takdirkan makna fi, saya lupa tadi. Takdirkan makna fi itu akan nampak pada penerjemahannya. Misalnya sumtul yaum, saya puasa pada hari ini, di hari ini. Jadi ketika diterjemah itu makna fi-nya itu kelihatan. Itakaftul laila, saya itikaf di malam ini atau pada malam ini. Jadi kata di dan pada itu terjemahan dari makna fi. Makna fi. Jelas ya? Sausafiru ghadan, saya akan bersafar di esok hari. Ada makna fi di situ. Jelas ya? Kemudian dzarf makan sama juga ada makna fi. Contoh kosakata dzarf makan yang bisa jadi maf'ulun fihi, yang muhaddad semua ya. Yang ghairu muhaddad semua. Contoh amama, di depan. Tidak ada batasannya di depan. Dia ghairu muayyan, ghairu muhaddad. Wa khalfa, sama, belakang, tidak ada batasannya sampai mana itu belakang. Yang penting belakang, di belakang sesuatu itu tidak ada batasannya. Wa qaddama, qaddama sama di depan. Wa ra'a di belakang. Fauqa di atas juga tidak ada batasannya. Tahta di bawah, tidak ada batasannya di bawah. Inda di sisi. Di sisi itu dalam bahasa Arab yang penting di dekat. Mau sebelah kanan, kiri, samping, belakang, depan, yang penting di dekat kita, itu namanya di sisi. Di dekat sesuatu itu namanya di sisinya dalam bahasa Arab.
Wa ma'a bersama. Nah, ini dia muhaddad ghairu muhaddad, bersama, sama juga bersama itu. Yang penting kita bersama, tidak ditahu di mana posisinya, mau di samping, kiri, kanan, depan, belakang. Ya. Wa iza wa hidha wa tilqa'a. Ini maknanya hampir sama semua. Nah, dia bermakna di hadapan. Bermakna di hadapan. Muqabil. Kalau iza dan tilqa'a itu sama persis maknanya. Iza dan tilqa'a sama persis maknanya, dia bermakna muqabil. Kalau hidha dia bermakna qarib. Hidha itu bermakna dekat. Bermakna dekat. Iya, dekat. Dekat itu bisa di hadapan, bisa di samping. Kalau tilqa dan iza dia di depan, muqabil. Kalau hidha, taib iza dan tilqa, saya ulangi, dia di hadapan. Kalau hidha qarib bermakna dekat. Dekatnya itu di mana? Dia tidak tertentu. Mau di depan, di hadapan, atau di kiri, kanan, dan seterusnya. Thumma ya, afan, di fathah tsanya, thamma bermakna di sana. Sama itu sama maknanya dengan hunaka. Sama maknanya dengan apa? Hunaka. Wa huna apa maknanya di sini? Jadi kalau tunjuk yang jauh pakai thamma, kalau yang dekat pakai huna, atau bisa juga tunjuk yang jauh hunaka atau hunalik, pakai lam juga bisa. Kalau yang dekat huna. Nah, wa masybaha dzalik, dan hal-hal yang semisal itu. Baik. Itu perhatikan semua contoh isim makan, semuanya ghairu muhaddad. Lihat sama di sana. Di sana itu di mana? Di sana itu tidak tertentu dia. Ghairu muhaddad. Di sana bisa di sana. Sama juga di sini. Di sini kan bisa tunjuk mana saja di sini. Tidak tertentu. Jelas ya? Jadi diingat itu, dzarf zaman dia semuanya bisa dinasab sebagai maf'ulun fi, sementara dzarf makan hanya yang ghairu muhaddad dia. Ya, contohnya apa? Contoh penerapannya. Tadi itu contoh apa? Contoh kosakata yang bermakna isim makan, bermakna tempat. Kalau penerapannya, ya banyak contohnya dalam Al-Quran, dalam ucapan biasa. Nah, dalam Al-Quran dikatakan apa? Tuhfa, contohnya wahul qahiru fauqa ibadih, fauqa, dan dia Allah maha mengalahkan, berada di atas hamba-hambanya. Nah, fauqa di atas, mansub sebagai maf'ulun fi, dzarf makan. Jelas tuh amamal ustaz, misalnya saya duduk di depan ustaz. Nah, masyaitu khalfal ustaz, saya berjalan di belakang ustaz misalnya, dan seterusnya. Nah, jelas ya, banyak contoh-contohnya ada di Tuhfa di syarah. Nanti juga kita akan dapatkan di praktek insyaallah. Untuk hafal saja teorinya dan sedikit dari contohnya. Bagus, 1-2 contoh untuk hafal. Nanti di praktek kita akan perbanyak. Baik, selesai pembahasan dzarf zaman dan dzarf makan, maf'ulun fihi. Nah, kemudian hal
Taib. Sudah dulu. Antum hafal mansubat sekarang. Nanti kalau ambil banyak antum tak terkejar. Hafal. Berapa mansubat sudah diambil? 3. Hafal sekarang. Taib. Hafal. Cepat hafal nanti menumpuk. Taib. Sudah dulu. Subhanallah.